warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem reproduksi pada hewan atau manusia. Saya Wahyu Indah Julika, NIM 1823106 akan menjelaskan materi mengenai mitosis dan meiosis. Baiklah, perkenalkan nama saya Hilda Denia Putri GR dengan NIM 1823110. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi. Baiklah, saya Farah Angela dari kelompok 12 yang membahas mengenai sistem reproduksi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alif Rahmi dengan NIM 1823199 akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang kelainan pada reproduksi manusia. Reproduksi pada hewan atau manusia. Pada kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, mitosis dan meiosis. Yang kedua, sistem reproduksi pada pria. Yang ketiga, sistem reproduksi pada wanita. Dan yang terakhir, kelainan klinik. Mitosis dan meiosis. Sebelumnya, tahukah teman-teman apakah itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi 2 atau lebih sel baru. Fungsi dari pembelahan sel yakni pada makhluk hidup uniseluler atau bersel satu sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri yaitu protozoa, amuba, dan lain-lain. Pada makhluk hidup multiseluler atau bersel banyak sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh agar dapat tumbuh dan berkembang. Tujuan pembelahan. Yang pertama, regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, berkembang biak atau reproduksi. Dan yang terakhir, variasi individu baru. Oleh karena itu, sel sangat menentukan fungsi dan bentuk dari organ atau jaringan yang disusunnya. Jenis-jenis pembelahan sel. Pembelahan mitosis, yaitu proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Tujuan dari pembelahan mitosis ini, yang pertama mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak atau aus, kemudian pertambahan atau perbanyakan sel, sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah, serta membentuk jaringan karena produk pembelahan ini, kromosom atau sifat induk sama dengan sifat anakannya. Karakteristik. Pertama, antar pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase interfase atau istirahat tidak membelah. Yang kedua, anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dan menghasilkan 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya. Yang ketiga, melakukan pembelahannya sekali dan hanya bisa terjadi di usia dewasa. Dan yang terakhir, tahapannya interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian interfase dilanjutkan lagi dengan profase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, serta bersifat diploid. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada pada layar. Untuk bagian profase, terdiri dari kromosom, sentrosom, sentriol, dan kromatid. Pada profase ini, sel induk akan membelah sehingga terbentuk 2 sentriol dan dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya dan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah metafase. Terlihat pada gambar, di dalam metafase ada spindle dan pada fase ini membran inti sudah menghilang. Kromosom berada di bidang ekuator dan kromosomnya tampak lebih jelas. Selanjutnya anafase. Selama anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Telofase.
Pada tahap ini, kromatid mengumpul pada kutub yang berlawanan, membran inti dan nukleusnya terbentuk kembali. Dan yang terakhir, interfase, di mana kromosomnya tidak tampak lagi. Nah, di dalam gambar juga terlihat ada mother cell atau sel induk, kemudian DNA replication, kemudian cell division, dan menghasilkan two daughter cell. Akhirnya, pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anak yang masing-masing sel anakan memiliki jumlah dan sifat kromosom yang sama. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat memahami tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Pembelahan selanjutnya adalah pembelahan meiosis, di mana proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis ini berlangsung dalam 2 tahap interfase, yang dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Pertama-tama kita akan membahas meiosis 1. Meiosis 1 terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dua, sistem reproduksi pria. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan mengenai sistem reproduksi pada pria, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu reproduksi. Reproduksi merupakan proses menghasilkan individu baru dari organisme sebelumnya, di mana organisme bereproduksi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual atau lebih dikenal dengan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi aseksual adalah terbentuknya individu baru tanpa melakukan peleburan sel kelamin. Yang kedua yaitu reproduksi seksual atau generatif, di mana pada umumnya reproduksi ini melibatkan persatuan sel kelamin atau gamet dari 2 individu yang berbeda jenis kelaminnya. Selanjutnya itu fungsi sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Yang kedua, untuk menghantarkan sperma dalam medium cair atau disebut semen menuju vagina. Yang ketiga yaitu untuk membentuk hormon kelamin jantan utama. Setelah kita mengetahui pengertian dari reproduksi dan apa fungsi sistem reproduksi pada laki-laki, maka materi selanjutnya yaitu alat reproduksi pada laki-laki. Secara anatomi, alat reproduksi pada laki-laki itu dapat kita golongkan menjadi 2, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Pertama, alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar pada laki-laki itu berupa penis dan skrotum. Pertama, penis. Penis yaitu organ yang berperan untuk kopulasi persetubuhan pada pria. Kopulasi adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan semen ke seluruh kelamin wanita. Di dalam penis itu terdapat uretra. Uretra itu merupakan saluran akhir dari saluran kelamin yang dikelilingi oleh jaringan erektil berongga. Jaringan erektil tersebut memiliki banyak rongga dan mengandung banyak pembuluh darah. Dan apabila ada emosi seksual yang dirasakan atau yang dialami oleh laki-laki tersebut, maka rongga ini akan terisi penuh oleh darah dan hal ini akan menyebabkan penis tegang dan membesar yang disebut dengan ereksi. Hanya dalam keadaan ereksilah penis seorang pria dapat berfungsi untuk kopulasi. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantong kulit yang mengandung lebih banyak pigmen, ditumbuhi rambut-rambut kasar dan banyak mengandung kelenjar. Di dalam skrotum itu terdapat testis. Posisi skrotum itu menggantung di bagian luar tubuh antara kaki. Posisi ini membantu melindungi testis dari kerusakan secara fisik dan sangat berperan penting untuk menjaganya, yaitu pada suhu 2-3 derajat Celcius. Suhu 2-3 derajat Celcius itu merupakan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh.
yang mana suhu itu cocok untuk perkembangan sperma. Bentuk penis dan skrotum itu sendiri dapat kita lihat melalui gambar yang telah tersedia di slide ini. Selanjutnya yaitu alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam pada pria itu dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah bagian dari rongga reproduksi pria yang terletak di bawah penis dan skrotum atau buah zakar dan tersusun atas pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Yang kedua yaitu saluran kelamin. Saluran kelamin ini terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Ketiga yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Pertama yaitu testis. Testis itu disebut juga gonad pada pria, di mana wujudnya berbentuk oval berjumlah sepasang dengan diameter sekitar 5 cm yang ditutupi oleh skrotum dan tersusun atas pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Gambar testis tersebut dapat kita lihat pada gambar yang telah tersedia. Sedangkan di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus atau pembuluh-pembuluh halus dan sel-sel Leydig. Tubulus seminiferus itu berfungsi pada proses pembentukan sel sperma atau dikenal dengan proses spermatogenesis, sedangkan sel-sel Leydig berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa testis ini berfungsi sebagai alat untuk memproduksi sel-sel sperma dan juga memproduksi hormon testosteron. Karena pada testis ini terdapat tubulus seminiferus dan sel-sel Leydig. Gambar dari tubulus seminiferus itu dapat kita lihat pada gambar yang telah tersedia pada slide. Selanjutnya yaitu yang kedua, saluran kelamin. Saluran kelamin ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, dia terdiri dari yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok yang keluar dari testis. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan sperma untuk sementara waktu, pematang sperma, dan untuk bergeraknya sperma menuju vas deferens. Yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lurus yang keluar dari epididymis, berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju ke vesicula seminalis. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi itu merupakan saluran pendek yang menghubungkan vesicula seminalis atau kantung semen dengan uretra. Saluran ini mampu menyemprotkan sperma sehingga masuk ke dalam uretra dan mengalirkannya keluar. Yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran kelamin yang terdapat di dalam penis. Uretra sebagai alat pengeluaran karena fungsi uretra itu untuk membuang urin keluar dari dalam tubuh. Sedangkan uretra sebagai saluran kelamin itu karena fungsi dari uretra itu sebagai saluran semen dari kantung semen. Selanjutnya, yang ketiga, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari pertama yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau disebut juga dengan kantung semen berjumlah sepasang tetapi terikat menjadi satu kantung. Dindingnya dapat menghasilkan getah berwarna kekuning-kuningan yang banyak mengandung zat makanan untuk mencukupi kebutuhan makanan sel-sel sperma. Yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang berperan untuk menambah cairan alkalis pada cairan vesicula seminalis, di mana kelenjar ini berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap keasaman di dalam
uretra dan vagina. Yang ketiga yaitu kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper. Kelenjar ini terletak di sebelah bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk mensekresikan cairan alkalis. Sperma yang dihasilkan oleh testis setelah bercampur dengan cairan-cairan dari kelenjar kelamin akan membentuk cairan semen. Pada saat terjadinya kopulasi, cairan semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Secara fisiologi, pada sistem reproduksi pria terdapat 3 pembahasan materi. Pertama yaitu spermatogenesis, kedua yaitu semen, yang ketiga yaitu hormon reproduksi pada pria. Pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa, di mana spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu LH dan FSH. Untuk lebih lanjut mengenai peranan dari masing-masing hormon ini akan dibahas pada slide berikutnya. Pertama yaitu struktur sperma. Sperma memiliki struktur yaitu terdapatnya bagian kepala atau caput, kemudian ada leher atau cervix, badan atau korpus, serta yang paling ujung merupakan ekor atau cauda seperti gambar yang tertera pada B. Proses spermatogenesis. Pada proses spermatogenesis terjadi tahapan pembentukan spermatozoa yang dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama itu spermatositogenesis, yang kedua itu tahapan meiosis, ketiga itu tahapan spermiogenesis. Seperti gambar yang tertera pada slide, di mana proses spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus di dalam organ testis pria yang mengalami pembelahan secara mitosis dan meiosis. Pada masa embrio diawali dengan proliferasi sel primordial secara mitosis yang membentuk spermatogonia A menjadi spermatogonia B sehingga membentuk spermatosit primer (2N). Saat akil balik diproduksi hormon FSH dan LH dari hipofisis anterior yang menstimulasi testis untuk melanjutkan proses spermatogenesis. Pada tahapan meiosis 1, terjadi proses spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder, itu melalui tahapan leptoten, zigoten, pakiten, dan diakinesis. Sedangkan pada meiosis 2, itu terjadi proses spermatosit sekunder menjadi spermatid menjadi spermiogenesis sehingga terbentuknya spermatozoa. Pada spermatogenesis, semua sel itu akan menjadi sperma. Proses spermiogenesis itu meliputi pertama, pemadatan materi nukleus membentuk kepala, reduksi sitoplasma menjadi bagian tengah dan ekor. Yang ketiga itu badan Golgi membentuk cup yang dinamakan akrosom. Selanjutnya itu di antara tubulus seminiferus terdapat interstitial cell yang menghasilkan hormon testosteron. Spermiogenesis terjadi di dalam saluran epididymis. Sperma matang akan dikeluarkan ke saluran vas deferens dan mendapatkan cairan semen itu melalui kelenjar bulbouretralis, kelenjar prostat, dan kelenjar seminal vesicularis. Satu kali ejakulasi akan dihasilkan kurang dari 5 juta sperma per cc cairan semen atau 2-5 cc cairan semen, atau secara keseluruhan akan dihasilkan 10-25 juta sperma. Sperma normal akan mengalami pergerakan lebih cepat hingga mudah masuk ke dalam saluran reproduksi wanita dan mampu memfertilisasi sel telur yang telah berada di oviduk. Baiklah, saya Floravini Angela akan melanjutkan materi mengenai sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi.
dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Organ-organ ini dimiliki wanita sejak lahir, namun kemampuan reproduksinya akan dimulai setelah masa pubertas. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ yang menjalankan fungsinya masing-masing. Ditinjau dari letaknya, terdapat 2 jenis alat reproduksi wanita, yaitu yang berada di dalam tubuh dan di luar tubuh. Yang pertama, alat reproduksi bagian dalam, yang terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Yang pertama yaitu ovarium, merupakan alat reproduksi bagian dalam ovarium atau induk telur. Adalah organ yang memproduksi sel telur dan juga berbagai hormon seks wanita yaitu estrogen dan progesteron. Ovarium berada di sisi kiri dan kanan dan terhubung dengan rahim melalui tuba fallopi. Ovarium kiri dan kanan mengeluarkan sel telur secara bergantian setiap 28 hari sehingga terciptalah siklus menstruasi. Yang kedua yaitu tuba fallopi. Adalah saluran yang membentang dari ujung kanan hingga kiri. Tuba fallopi memiliki beberapa fungsi seperti jalan ovum menuju rahim, bisa menjadi tempat terjadinya pembuahan, tempat persiapan hasil pembuahan sebelum menuju rahim. Yang ketiga yaitu uterus atau rahim, merupakan bagian organ dari sistem reproduksi wanita yang berbentuk menyerupai buah pir. Uterus merupakan ruang untuk janin tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan. Uterus tersusun dari lapisan otot yang memiliki sifat elastis sehingga bisa membesar mengikuti perkembangan janin ketika proses persalinan. Otot uterus akan mengalami kontraksi yang akan membantu jalan keluar melalui jalan lahir. Yang selanjutnya yaitu serviks atau leher rahim, merupakan jalan masuk antara uterus dan juga vagina. Bentuk dari serviks adalah dinding sempit, namun serviks memiliki sifat fleksibel dan bisa melebar ketika proses persalinan. Serviks bisa dikatakan merupakan salah satu alat reproduksi wanita yang rentan terhadap penyakit. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pengidap kanker serviks. Yang terakhir yaitu vagina, merupakan bagian dalam selanjutnya. Bagian yang mengira bahwa vagina dapat terlihat dari bagian luar sistem reproduksi wanita, padahal letak vagina sebenarnya ada di dalam. Letak vagina adalah berada di belakang kandung kemih. Vagina memiliki beberapa fungsi seperti jalan utama masuknya sperma menuju rahim atau tuba fallopi, jalan keluarnya darah dari darah menstruasi hingga sebagai jalur lahirnya bayi. Selanjutnya alat reproduksi bagian luar yang terdiri dari monfederis, labia majora, labia minora, himen, vestibulum, dan klitoris. Yang pertama yaitu monfederis, merupakan alat reproduksi wanita di bagian paling luar. Monfederis yang tersusun dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat adalah bagian menonjol yang menutupi tulang kemaluan. Bagian ini adalah bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan ketika wanita sudah beranjak dewasa. Nama lain dari monfederis adalah gunung Venus. Yang kedua yaitu labia majora adalah yang disebut juga dengan bibir kemaluan besar. Labia pada dasarnya memang memiliki bentuk seperti bibir. Labia majora berada di bawah monfederis dan memanjang hingga ke perineum. Labia majora tersusun dari jaringan lembab dan kelenjar kering. Rambut kemaluan yang menutupi bagian labia majora sebenarnya adalah rambut yang tumbuh di monfederis. Selanjutnya yaitu labia minora, merupakan bibir kemaluan kecil. Letaknya berada di antara labia majora dan tidak ditumbuhi rambut kemaluan sama sekali. Labia minora tersusun dari jaringan lemak yang memiliki banyak pembuluh darah. Baik bagian labia majora dan labia minora, keduanya merupakan bagian sensitif yang menerima rangsangan seksual. Yang selanjutnya yaitu klitoris, merupakan berbentuk gumpalan kecil. Klitoris terletak di bagian atas dari labia majora. Klitoris merupakan bagian paling sensitif terhadap rangsangan saat berhubungan seksual. Sifat
pupil pada klitoris hampir sama seperti penis pada pria. Yang selanjutnya yaitu vestibulum, adalah rongga pembatas antara dua bibir labia minora, terletak di bagian bawah sedangkan di bagian atasnya adalah klitoris. Pada vestibulum terdapat saluran kencing atau uretra dan muara vagina. Bagian-bagian ini juga terdapat kelenjar Blacktorin atau vestibulum yang menghasilkan cairan yang menjadi pelumas ketika melakukan hubungan seksual. Yang keenam yaitu himen, yang dikenal dengan selaput darah atau selaput membran tipis yang menutupi vagina. Darah menstruasi biasanya keluar dari himen karena himen umumnya memiliki satu lubang yang ukurannya sedikit lebih besar. Himen sering dikaitkan dengan keperawanan wanita, tetapi hal ini masih menimbulkan perdebatan dari beberapa ahli. Banyak yang berpendapat bahwa selaput darah tidak bias. Mungkin terdapat beberapa bagian dari alat reproduksi wanita yang tidak banyak dikenal, namun sebenarnya setiap bagian adalah sama penting dan juga sudah memiliki tugasnya masing-masing. Jika salah satu bagian bermasalah, tentu akan mengganggu kerja sistem reproduksi. Mungkin hanya sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelainan klinik pada reproduksi manusia. Nah, yang pertama itu ada kelainan pada reproduksi pria. Baiklah, yang pertama itu ada pada reproduksi pada pria. Nah, kelainannya itu yang pertama ada kanker prostat. Nah, kanker prostat ini merupakan kelainan yang sering terjadi pada reproduksi pria, namun pria juga dapat mengalami sakit testikular dan kanker penis. Nah, penanganan untuk kanker prostat ini tergantung pada usia, tingkat keparahan penyakit, dan kondisi kesehatan pasien lainnya. Nah, penanganan yang paling umum yang lebih sering digunakan yaitu pada kanker prostat ini adalah operasi, terapi radiasi, dan treatment hormonal. Nah, yang kedua itu ada namanya disfungsi ereksi. Nah, di mana disfungsi ereksi ini merupakan suatu kondisi yang biasanya mengakibatkan sekitar 1-10 pria mengalaminya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penyakit ini berhubungan dengan penyakit vaskular yang kelainan dan kelainan saraf seperti multiple sclerosis, trauma, dan masalah psikologi. Nah, yang ketiga itu ada namanya prostatitis, yaitu di mana prostatitis itu semacam pembengkakan atau inflamasi pada kelenjar prostat dan dapat menyebabkan rasa sakit atau kesulitan buang air kecil atau ejakulasi. Nah, hampir setengah dari seluruh pria pernah mengalami gejala prostatitis beberapa kali selama hidupnya. Lanjut pada reproduksi wanita. Nah, lanjut pada reproduksi wanita. Yang pertama, itu ada namanya kanker serviks. Ini sudah sering kita dengar pada sebelumnya, yaitu kanker yang terjadi pada dinding rahim. Yang pertama ada namanya kanker serviks. Nah, untuk kanker serviks ini pendeteksiannya terdapat dalam 2 metode, yaitu pertama tes pap smear untuk perubahan seluler di dalam serviks yang disebut dengan sitologi. Sementara tes human papillomavirus genital atau HPV mengidentifikasi keberadaan infeksi dengan HPV, yaitu strain yang dihubungkan dengan kanker serviks. Yang kedua ada kanker ovarium. Nah, kanker ovarium ini adalah perkembangan sel-sel yang abnormal pada ovarium. Yang ketiga ada endometriosis.
yaitu di mana terdapatnya radang yang terkait dengan hormon estrogen yang menonjol ke luar rahim. Nah, biasanya rasa sakit ini dapat yang dimana merupakan suatu kondisi di mana endometrium yang seharusnya berada pada bagian dalam rahim berakhir di luar rahim, paling sering di ovarium, usus atau jaringan lapisan pelvis. Yang keempat ada dysmenorrhea, yaitu rasa sakit sesudah atau sebelum menstruasi. Yang kelima ada infeksi jamur pada vagina, dan yang keenam ya ada pembekakan pelvik. Pembekakan pelvik ini dapat terjadi karena infeksi organ reproduksi wanita termasuk uterus dan ovarium. Penyakit menular seksual seperti gonorrea atau kencing nanah dan siamidia merupakan jenis penyakit yang diakibatkan oleh pembengkakan pelvik. Sekian dari saya mengenai dari kelainan yang terjadi pada organ reproduksi. Ya.